Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ya Pak ya, dari mata kuliah model pembelajaran konstruktivisme dalam PAI. Dalam kelompok 6 ini kami berdua, yang pertama ada Pak Aput Mahmudin, dan yang kedua adalah saya sendiri, Eni Apri Winarni. Baik, hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Aput Mahmudin. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni Apri Winarni. Kita kelompok 6 pada kesempatan ini akan menyampaikan eh, materi atau tugas kelompok tentang model pembelajaran konstruktivisme dalam PAI, ya. Nah, eh, di dalam pembelajaran itu yang pada kesempatan ini judul yang kami ambil itu adalah model pembelajaran berbasis konstruktivisme dalam PAI. Kita harus memahami dulu apa itu arti konstruktivisme ya pendekatan dalam pendekatan pembelajaran ini ya. eh Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman kuliah S2 PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI ini, pendekatan ini sangat relevan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan sikap religius melalui pengalaman nyata dan reflektif, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bahwa di dalam model pembelajaran konstruktivisme ini kita mengambil contoh yang pertama adalah PBL atau Problem Based Learning atau PBL dalam PAI ya. Bahwa PBL ini eh, merupakan satu metode pembelajaran di mana diharapkan begitu bahwa ini bisa merangsang siswa untuk memecahkan masalah otentik mengaitkan materi PAI dengan isu kontemporer, meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis siswa. Kemudian juga bahwa PBL ini merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual begitu ya sebagai stimulus eh, belajar begitu. Terutama kita fokus dalam PAI begitu. Bagaimana tadi bahwa peserta didik diajak menghadapi masalah kehidupan yang nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, toleransi, atau keadilan. Nah, di sini teknik yang digunakan itu yang pertama mungkin kita mengidentifikasi masalah. Bagaimana siswa kita arahkan untuk mengidentifikasi masalah terkait nilai Islam tersebut. Contohnya ya. Kemudian dengan teknik brainstorming solusi, mencari solusi melalui diskusi dan juga riset. Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa kita ajak untuk mempresentasikan hasil, bagaimana menyajikan solusi yang telah disepakati dalam kelompoknya masing-masing begitu. Nah, kemudian metode yang kedua adalah Project Based Learning atau PJBL dalam PAI. PJBL ini hampir sama juga mendorong siswa menghasilkan karya nyata, meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Bagaimana siswa memperdalam pemahaman materi melalui praktik begitu ya. Kalau yang ini. Kemudian eh, tidak lupa bahwa
PJBL ini juga pembelajaran melalui proyek yang berkelanjutan dan bermakna. Ini yang paling penting juga, Bapak Ibu. Dan siswa ini bisa bekerja dalam tim atau juga individu untuk menghasilkan produk yang mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam. Kemudian contohnya begitu. Atau eh, tahapan yang harus dilaksanakan oleh siswa dalam PJBL ini adalah yang pertama, bagaimana mereka merencanakan proyek. Jadi merancang proyek yang relevan dengan PAI. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proyeknya, bagaimana membuat karya nyata secara kolaboratif, ya. Kemudian yang ketiganya adalah memamerkan hasil yang telah mereka buat, menampilkan karya dan menerima feedback atau umpan balik begitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah inquiry based learning dalam PAI. Inquiry based learning memacu rasa ingin tahu siswa. Bagaimana siswa mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri begitu, mengembangkan keterampilan riset dan analisis kritisnya, ya. Dan ini model ini tadi diharapkan bisa mengarahkan siswa untuk menggali pertanyaan dan mencari jawaban melalui proses ilmiah dan eksplorasi. Dalam PAI, tentu ini mendorong siswa untuk menemukan makna ajaran Islam melalui pencarian dan dialog terbuka tentunya. Kemudian eh, bagaimana siswa ini dapat mengembangkan rasa ingin tahunya, kemudian pemahaman mendalam yang sekarang ini ya mungkin nanti akan diberlakukan ya, tentang deep learning itu ya. Kemudian juga sikap ilmiah dalam menggali ajaran Islam seperti itu. Dan di sini langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu yang pertama merumuskan pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana siswa menyusun pertanyaan penelitian, kemudian yang kedua mencari informasi. Ini tentang pengumpulan data dari berbagai sumber tentunya ya, baik di melalui internet ataupun di lapangan seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah menyusun kesimpulan. Bagaimana siswa belajar untuk menganalisis data, kemudian dia menarik kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya, ini bagaimana konstruktivisme itu eh, dalam pemahaman nilai Islam. Nah, di sini dalam atau implikasinya konstruktivisme terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam ini bisa pemahaman personal, kemudian juga refleksi dan internalisasi nilai, kemudian kemandirian dan tanggung jawab moral, kemudian juga bagaimana akhirnya nanti bermuaranya kepada penguatan iman dan akhlak. Nah, di sini tadi bagaimana pengalaman personal itu bisa, bagaimana siswa mengaitkan nilai dengan pengalaman hidupnya. Kemudian di sini ada diskusi kelompok, berbagi perspektif tentang nilai Islam. Kemudian dan yang terakhir tadi refleksi diri, bagaimana dia bisa merumuskan makna nilai bagi dirinya sendiri begitu. Nah, kemudian selanjutnya konstruktivisme dalam pengamalan nilai Islamnya. Nah, di sini nilai Islam diinternalisasi melalui tindakan nyata. Bagaimana siswa mempraktekkan nilai dalam kehidupan sehari-harinya, membangun karakter Islami yang kuat, begitu ya. Di sini ada mungkin kalau digambarkan ada beberapa contoh bagaimana di sini ada bagaimana niat ikhlas, melakukan amalan dengan niat karena Allah. Kemudian yang kedua ada konsisten. Bagaimana ketika melakukan amalan itu secara rutin atau istiqomah begitu ya. Dan yang ketiga adalah mawas diri, bagaimana mengevaluasi diri dalam beramal. Kemudian tentu semua itu ada tantangan dan solusi yang dicoba kita paparkan begitu ya. Implementasi konstruktivisme tidak selalu mudah.
perlu adaptasi dan inovasi dari guru tentunya. Bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya dan waktu. Nah, misalnya dengan pelatihan guru, ini tentu dapat meningkatkan kompetensi guru tersebut. Bagaimana dia terus bahwa seorang guru itu ya semua manusia ya, tidak hanya guru saja yang namanya belajar, belajar, belajar itu ya, bahwa kita semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah juga ya, bahwa menuntut ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat itu ya, ini mungkin ya apa namanya penjabarannya bahwa kita sebagai seorang guru meningkatkan kompetensi ya tentu dengan belajar itu. Kemudian sumber daya, bagaimana menyediakan materi yang relevan tentunya. Kemudian waktu. Nah, ini biasanya mungkin terkadang yang menjadi ganjalan atau hambatan itu adalah tentang waktu biasanya. Makanya guru ini sebagai fasilitator tadi dia harus bisa mengalokasikan waktu yang memadai begitu. Bagaimana pembelajaran itu sekarang itu tidak harus di dalam kelas tentunya ya. Si anak di lain waktu juga dia bisa dengan tentu dengan eh, kemajuan teknologi ya, si anak bisa mencari apa yang menjadi kebutuhannya begitu. Dan selanjutnya kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan bahwa konstruktivisme meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam, siswa lebih aktif dan kreatif. Ini apabila berjalan ya, tentu sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi begitu. Kemudian tadi juga ada hambatan-hambatan dan tantangannya tentu tadi udah disampaikan juga bagaimana solusi untuk menghadapinya begitu. Dan langkah selanjutnya pengembangan model yang lebih inovatif, evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Di sini 90% pemahaman, siswa lebih memahami materi. Karena tadi siswa terlibat langsung bagaimana dia menganalisis, bagaimana dia membuat pertanyaan ketika inquiry ya, kemudian bagaimana dia menganalisis data, bagaimana dia menyampaikan apa yang sudah eh, didiskusikan di dalam kelompoknya. Kemudian 85% dari keterlibatan siswa aktif berpartisipasi. Karena memang tadi dengan berkelompok, berdiskusi, mau tidak mau semua siswa terlibat. Begitu ya, diharapkan seperti itu. Kemudian 75% ini bagaimana pengaplikasiannya, siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah menjadi hasil yang dia diskusikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hasil diskusi atau kelompok 6 yang mudah-mudahan eh, untuk kita semua ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Eni. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abud Muhyiddin yang telah mempresentasikan tugas kita. Dan pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.